Halo guys, welcome to Tech ID. Jadi kali ini aku akan membandingkan iPhone 13 Pro Max, HP terbaik yang dikeluarkan oleh Apple di tahun 2021. Dan di sini dengan iPhone 14 Plus, HP terbaru, line up terbaru dari Apple yang sebelumnya adanya mini digantikan dengan seri yang lebih besar yaitu dengan iPhone 14 Plus. Jadi dari sisi pengguna pastinya lebih suka HP besar sih menurutku. Kita lihat dari HP Android aja, dari entry level sampai high-end flagship pun selalu pastinya ada yang bagian yang besar. Lalu dengan overall body, dengan baterai pastinya yang terbaik yang bisa diberikan. Tahun ini Apple memberikan opsi nih, tidak harus kalian mengambil yang Pro Max, tapi dengan iPhone 14 Plus saja kalian bisa mendapatkan 6,7 inch display yang ada di iPhone 14 Plus. Pastinya karena ini seri yang biasa, ada beberapa yang di-cut dari sisi fitur dan juga hardware jika dibandingkan dengan Pro Max. Dari sisi body memang terasa lebih ringan karena dengan aluminium frame, lalu bagian belakang dan depannya sama, yaitu dengan ceramic shield, bagian belakang dan Gorilla Glass dari Apple, dengan keringanan yang mencapai 203 gram jika dibandingkan 240 gram di 13 Pro Max. Bagian belakang made glass ya, jadi terasa lebih eksklusif, bagian depannya menggunakan ceramic shield. Dari sisi warna, blue memang bagus sih menurutku, tapi tetap saja terasa lebih eksklusif dengan Sierra Blue iPhone 13 Pro Max. Lalu untuk penempatan button tidak ada perbedaan, bawahnya sama, untuk jumlah dot speakernya juga sama. Di sini yang berbeda, untuk iPhone 14 series, pertama kalinya Apple untuk di US menggunakan eSIM only, tapi untuk seri Singapura dan pasti seri Indonesia nanti adanya nano SIM dan juga eSIM. Sekarang masuk ke bagian display yang bisa kita katakan terbaik juga, yaitu Super Retina XDR display. Ini untuk standarnya di 800 nits dan maksimal HDR di 1200 nits. Untuk iPhone 13 Pro Max di 1000 nits dan maksimal di 1200 nits. Hanya saja ini masih 60 Hz di 2022. Kalau untuk 13 Pro Max bisa 10 Hz ke 120 Hz sesuai konten. Kalau aku pribadi, kalau kalian sudah kebiasa 120 Hz di HP Android ataupun di 120 Hz iPhone, pastinya akan terasa ini lagging. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan ini di awal, dalam arti tidak merasakan 120 Hz promotion ataupun di HP Android, pastinya ini juga upgrade yang oke-oke aja dari sisi display yang terbaik dengan display yang besar 6,7 inch di iPhone 14 Plus. Jadi sesuai pilihan kalian. Lalu untuk notch-nya masih tetap sama, jadi sebenarnya ini lebih ke arah display yang digunakan display iPhone 12 Pro Max, tapi notch-nya notch yang digunakan di iPhone 13 Pro Max, jadi masih lebih kecil jika dibandingkan 12 Pro Max. Lalu dari sisi frame-nya, bezelnya semuanya terasa sama jika dibandingkan 13 Pro Max, jadi akan sangat familiar. Masuk ke bagian speaker, untuk feel-nya menurutku sama dengan bodi yang besar ini dan speaker yang diberikan, jadi kalian tetap mendapatkan hasil yang optimal dan juga dengan vibration-nya tidak ada perbedaan yang signifikan. Masuk ke bagian kamera, 13 Pro Max tetap memberikan hasil yang pro, dalam arti adanya telefoto 3x 12 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel yang lebih baik jika dibandingkan iPhone 14 Plus, dan juga kamera utamanya dengan 12 megapiksel sensor shift OIS. Di iPhone 14 Plus, hebatnya adalah kamera utama di 13 Pro Max di bawah di iPhone 14 Plus, tapi ultra wide-nya yang digunakan di iPhone 13 yang biasa, jadi sedikit lebih jelek terkait hardware-nya jika dibandingkan dengan 13 Pro Max. Adanya kelebihan di iPhone 14 Plus terkait software, yaitu adanya Photonic Engine, lalu HDR4 juga hadir di iPhone 14 Plus. Lalu untuk kamera depan, ada kelebihan di iPhone 14 Plus karena iPhone 14 series tahun ini memberikan upgrade, yaitu menggunakan 12 megapiksel terbaru dengan adanya autofocus jika dibandingkan dengan fixed focus yang ada di iPhone 13 Pro Max. Halo guys, ini langsung dari video 4K 30 kamera depan iPhone 14 Plus dan juga dengan iPhone 13 Pro Max. Untuk video, tetap yang terbaik yang bisa kalian dapatkan, hanya saja terkait fitur di iPhone 14 Plus seperti biasa ini tipe Apple, walaupun dengan chip yang sama yang akan bahas setelah ini, tetap memberikan kelebihan jika dibandingkan 13 Pro Max atau yang seri sebelumnya. Contohnya terkait cinematic video bisa 4K 30 dan 24, kalau misalnya di iPhone 13 Pro Max tidak bisa. Lalu juga ada yang action mode yang bisa kalian dapatkan di iPhone 14 Plus. Sekarang masuk ke bagian chipset, yaitu menggunakan A15 Bionic chip keduanya. Jadi 5 core GPU juga yang paling terbaik digunakan di akhir tahun lalu di 13 Pro Max datang di iPhone 14 Plus. Lalu juga dengan 6 GB RAM di sini dibandingkan juga 6 GB RAM di iPhone 13 Pro Max.
Dari sisi experience, performa tidak akan berbeda signifikan. Setiap tahun selalu keluar yang baru dan bisa aku katakan Apple chip itu memberikan hasil yang optimal juga dan terima kasih kepada optimisasi software. Sehingga walaupun digunakan di tahun ini pun bisa aku katakan tetap memberikan hasil yang maksimal. Walaupun Apple klaim dia memberikan dengan adanya penataan baru dari sisi internal sehingga thermal efisiensi yang lebih baik. Menurutku dari sisi overall masih tetap akan mendapatkan experience terbaik juga, tidak terlalu berbeda dengan 13 Pro Max. Kebagian baterai yang Apple klaim ini terbaik yang ada di iPhone yang pernah dikeluarkan. Dan aku bisa katakan iya, karena dengan 4323 mAh dan sedikit lebih kecil sebenarnya jika dibandingkan 4352 di 13 Pro Max, tapi ini tidak ada always on display yang sama digunakan seperti di iPhone 14 Pro Max. Lalu juga tidak ada kamera sistem yang mencapai 48 megapiksel, jadi dalam arti powernya harusnya akan sedikit lebih kecil. Lalu juga tidak ada 120 Hz fix di 60 Hz. Jadi overall tidak akan ada perubahan yang signifikan sehingga dari sisi baterai akan jauh lebih maksimal yang bisa kalian dapatkan di iPhone 14 Plus bahkan dengan 120 Hz yang ada di 13 Pro Max. Jadi kalau dibandingkan memang baterainya akan lebih tahan lama dan dengan iOS 16 yang bisa aku katakan cukup boros ya dari semua series, pastinya dengan iPhone 14 Plus tetap memberikan hasil yang paling optimal dan apalagi nanti iOS 16 terus di-upgrade lebih baik, memberikan hasil yang lebih optimal juga. Jadi screen on time 8 jaman itu tidak akan ada masalah, 1 hari pastinya sangat aman, 2 hari pun mungkin akan tidak ada masalah bagi kalian pengguna umum di iPhone 14 Plus. Sehingga bisa aku katakan iPhone 13 Pro Max ditundukkan terkait baterai ya dengan iPhone 14 Plus. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan hal itu ya silahkan ke iPhone 14 Plus jika baterai memang paling utama walaupun 13 Pro Max sudah memberikan hasil yang terbaik. Sekarang aku akan memberikan gambaran apakah kalian lebih baik beli iPhone 13 Pro Max atau iPhone 14 Plus di akhir tahun 2022 sampai mungkin di pertengahan atau akhir 2023 dengan iPhone yang baru. iPhone 13 Pro Max tetap Pro Series guys ya. Jadi dari sisi eksklusifnya tetap akan mendapatkan hasil yang lebih baik di 13 Pro Max. Kamera memang bisa kita katakan sama, kamera utama digunakan di iPhone 14 Plus. Ultra wide-nya tetap lebih baik di 13 Pro Max. Lalu ada yang telephoto dan LiDAR yang bisa membantu hasil foto, serta dengan stainless steel frame, 120 Hz ProMotion display yang bisa aku katakan ini worth it untuk kalian beli tetap dengan experience terbaik. iPhone 14 Plus biasanya kalau iPhone terbaru tetap menggunakan chip terbaru tapi ternyata tahun ini enggak. Jadinya secara nggak langsung internalnya digunakan 13 Pro Max dimasukkan di iPhone 14 Plus. Kalian tetap mendapatkan display yang terbaik yang ada di iPhone 14 series pastinya dengan 60 Hz display dan harganya jauh lebih murah. Jadi sesuaikan dengan budget kalian karena 13 Pro Max pun pastinya akan turun ketika iPhone 14 series resmi di Indonesia sudah hadir. Jadi sesuaikan saja apa yang ingin kalian dapatkan, sesuaikan dengan budget kalian. Dan memang kelebihan di iPhone 14 Plus selain itu adalah terkait gengsi. Dalam arti kalau kalian beli ini, oh ini iPhone baru ya, baru keluar di 2022. Untuk iPhone 13 Pro Max, walaupun kalian mau beli sekarang, kalian mau beli nanti di tahun 2023 pun, tetap merasa ini keluaran 2021. Walaupun secara overall worth it-nya, aku bisa katakan mungkin kalau budget sesuai, aku masih katakan worth it ke 13 Pro Max. Terima kasih kepada 120 Hz ProMotion display. Terkait baterai memang lebih baik di iPhone 14 Plus, tapi aku nggak akan komen dalam arti tidak akan berbeda jauh sesignifikan itu jika dibandingkan dengan 13 Pro Max. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang kalian inginkan dan yang mau kalian spend untuk membeli iPhone. Jadi itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian langsung saja komen di bawah antara iPhone 14 Plus atau iPhone 13 Pro Max. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.